Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iva akan melanjutkan materi bab 2 mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Ya, untuk sesi yang pertama ini Bu Iva akan membahas khusus untuk persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Oke. Sekarang sebelum ke persamaannya, kita harus tahu dulu apa itu konsep dari nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Oke. Perhatikan konsep nilai mutlak. Nilai mutlak dari bilangan real A dinotasikan dengan, perhatikan cara membacanya, nilai mutlak A adalah jarak A ke 0 pada garis bilangan real. Nah, jarak itu selalu positif atau 0. Hal ini berarti, perhatikan gambar dari garis bilangan ini. Oke, jarak A ke 0. Negatif A ke 0. Maka untuk nilai mutlaknya ini akan selalu hasilnya positif. Demikian juga untuk jarak A ke 0. Selalu hasilnya nilai mutlak A sama dengan positif. Oke. Nah, ini ada keterangan bahwa nilai mutlak A lebih dari atau sama dengan 0 untuk setiap bilangan. Lanjut sekarang ke definisi nilai mutlak. Misalnya, X merupakan variabel pengganti bilangan real di mana karena X anggota himpunan bilangan real, maka ditulis X anggota bilangan real. Secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan itu adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Oleh sebab itu, tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan itu bernilai negatif, jadi selalu positif nilainya. Sehingga, tetapi mungkin saja nilai mutlak itu bernilai 0 mungkin. Sehingga dari sini, ya, kesimpulan nilai mutlak X itu dapat didefinisikan, yaitu nilai mutlak X sama dengan ada 2. Untuk yang pertama, nilai mutlak X sama dengan X itu untuk X lebih dari atau sama dengan 0. Yang kedua, nilai mutlak X sama dengan negatif X hasilnya itu untuk X kurang dari 0. Jadi untuk yang nilai mutlak X sama dengan negatif X itu untuk X yang bilangan negatif atau X kurang dari 0. Oke. Sekarang lanjut ke sifat-sifat dasar nilai mutlak. Untuk semua bilangan real X berlaku 1. Nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan 0. 2. Nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan X dan nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan negatif X. 3. Nilai mutlak X dikuadratkan sama dengan nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. B. Untuk semua bilangan real A dan B itu selalu berlaku 1. Nilai mutlak A
kali B itu sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. 2. Nilai mutlak A per B sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B. 3. Nilai mutlak A ditambah B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. C, sifat yang ke C, jarak antara A dan B itu adalah nilai mutlak A dikurangi B atau sama dengan nilai mutlak B dikurangi A. Lanjut ke contoh soal. Tentukan nilai dari soal yang nomor 1, nilai mutlak 2. Maka hasilnya sama dengan 2. Soal nomor 2, nilai mutlak negatif 5. Maka sekarang perhatikan X-nya di sini kita anggap X-nya sama dengan negatif 5. Karena negatif 5 itu adalah bilangan negatif, maka sesuai dengan definisi nilai mutlak X ya sama dengan negatif X. Sehingga sama dengan negatif kali negatif 5. Hasil akhirnya sama dengan 5. Karena negatif kali negatif apa hasilnya? Positif kan? Nah itu, jadi nilai mutlak yang bilangan negatif di nilai mutlak pasti hasilnya akan positif. Nomor 3, soal nomor 3. Nilai mutlak 3/4 sama dengan hasilnya 3/4. Nomor 4, nomor soal 4, nilai mutlak 8 dikurangi 10 sama dengan, nah ini kita proses dulu yang di dalam nilai mutlak 8 dikurangi 10 berapa? Negatif 2 ya. Maka kita proses caranya nilai mutlak negatif 2 sama dengan negatif kali negatif ya. Itu 2 hasilnya sama dengan 2. Karena di sini X-nya itu negatif 2 sehingga dikalikan dengan ini negatif, bilangan negatif. Contoh soal nomor 5. Nah ini contoh soal nomor 5. Di dalam nilai mutlak ada nilai mutlak lagi. Sekarang perhatikan nilai mutlak dari nilai mutlak negatif 5 dikurangi nilai mutlak negatif 7. Kita proses sama dengan nilai mutlak negatif 5 itu hasilnya berapa? 5 ya. Oke, bagus. Kemudian nilai mutlak negatif 7 berapa hasilnya? 7. Oke, sehingga diperoleh nilai mutlak 5 dikurangi 7 sama dengan nilai mutlak negatif 2 sama dengan 2. Oke, sekarang lanjut ke persamaan nilai mutlak. Perhatikan sifat nilai mutlak berikut untuk setiap A, B, C, dan X bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. 1. Jika nilai mutlak dari AX ditambah B sama dengan C lebih dari atau sama dengan 0, maka salah satu sifat berikut ini berlaku, yaitu nilai mutlak dari AX ditambah B sama dengan C untuk X lebih dari atau sama dengan negatif B per A. Dan negatif AX ditambah B sama dengan C untuk X kurang dari negatif B per A. 2. Jika nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C
kurang dari 0, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan nilai mutlak dari AX ditambah B sama dengan C. Tuh. Nah, sekarang ke contoh soal. Oke, ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soal. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak di bawah ini. Perhatikan contoh soalnya. 1. Nilai mutlak X ditambah 5 sama dengan 1. Jadi kita menentukan nilai X-nya berapa dari persamaan nilai mutlak. Maka ada 2 cara untuk mengerjakan persamaan nilai mutlak ini. Yaitu cara yang pertama. Nah, ini menggunakan sifat ya, sifat dari nilai mutlak. Oke. Maka cara yang pertama, nilai mutlak X ditambah 5 sama dengan 1. Maka langkah berikutnya, kedua ruas ini kita kuadratkan ya. Jadi kita kuadratkan kedua ruas, baik ruas yang kanan maupun yang kiri. Diperoleh X ditambah 5 kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Oke. Kemudian langkah berikutnya, 1 kuadrat ini letaknya kan di ruas kanan. Nah, ini kita pindah, istilahnya kita pindah ya. Pindah ke ruas kiri menjadi negatif. Sehingga diperoleh X ditambah 5 kuadrat dikurangi 1 kuadrat dikurangi sama dengan 0. Langkah berikutnya, nah ini ingat ya bahwa A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A ditambah B kali A dikurangi B. Sehingga langkah berikutnya langkah berikutnya, saya ulang lagi. Langkah berikutnya X ditambah 5 ditambah 1 kali X ditambah 5 dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa ingat untuk A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A ditambah B kali A dikurangi B. Kemudian berikutnya kita sederhanakan menjadi X ditambah 6 kali X ditambah 4 sama dengan 0. Sehingga X ditambah 6 sama dengan 0 atau X ditambah 4 sama dengan 0. Maka diperoleh X sama dengan negatif 6 atau X sama dengan negatif 4. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 6 atau X sama dengan negatif 4. Oke. Nah, ini yang cara yang kedua. Nomor soal 1 dengan penyelesaian cara yang kedua. Nilai mutlak X ditambah 5 sama dengan 1. Nah, ini cara yang kedua ini kita gunakan definisi nilai mutlak. Untuk cara yang pertama tadi itu menggunakan sifat nilai mutlak. Saya lanjut ya. X ditambah 5 sama dengan, nah, sesuai dengan definisi itu bisa positif 1 atau bisa negatif 1. Maka kita uraikan satu persatu. X ditambah 5 sama dengan 1. Sehingga diperoleh X sama dengan negatif 4. Atau X ditambah 5 sama dengan negatif 1. Sehingga diperoleh X sama dengan negatif 6. Jadi penyelesaiannya adalah
X sama dengan negatif 6 atau X sama dengan negatif 4. Nah, untuk kalian nanti terserah mau menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Masing-masing anak itu kemampuannya berbeda-beda. Oke, misalkan Bu saya paham yang cara kedua, silakan menggunakan cara yang kedua. Oke, sekarang Bu Iva lanjut untuk contoh soal yang nomor 2. Contoh soal yang nomor 2. Nilai mutlak dari X ditambah 1 sama dengan 2X dikurangi 3. Maka jawab, tetap Bu Iva akan menjelaskan cara yang ke-1 dan cara yang kedua. Cara yang pertama, cara yang ke-1, nilai mutlak X ditambah 1 sama dengan 2X dikurangi 3. Tetap untuk cara yang pertama menggunakan sifat nilai mutlak, maka kedua ruas dikuadratkan. Sehingga diperoleh X ditambah 1 kuadrat sama dengan 2X dikurangi 3 kuadrat. Oke, kita pindahkan untuk yang ruas kanan. Diperoleh X ditambah 1 kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 kuadrat sama dengan 0. Sesuai itu tadi, yaitu ingat A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A ditambah B kali A dikurangi B. Maka diperoleh X ditambah 1 ditambah 2X dikurangi 3 kali X ditambah 1 dikurangi 2X dikurangi 3. Sama dengan 0. Nah, supaya ini ya tanda kurungnya diberi masing-masing biar nggak bingung. Oke, lanjut. X ditambah 1 ditambah 2X dikurangi 3. Ini kita buka tanda kurungnya. Kali X ditambah 1 dikurangi 2X ditambah 3. Kenapa kok jadi plus 3? Ini karena negatif kali negatif yang asalnya dari langkah sebelumnya. Oke, lanjut. Diperoleh 3X dikurangi 2 kali negatif X ditambah 4 sama dengan 0. Sehingga 3X sama dengan 2, X sama dengan 2 per 3. Atau negatif X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 4. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 2 per 3 atau X sama dengan 4. Oke, nah sekarang untuk cara yang kedua. Nah ini biasanya yang disukai ini karena lebih pendek istilahnya caranya. Menggunakan cara yang kedua menggunakan definisi nilai mutlak. Oke, nilai mutlak dari X ditambah 1 sama dengan 2X dikurangi 3. Nah ini menggunakan definisi nilai mutlak diperoleh X ditambah 1 sama dengan ada 2. Yang pertama 2X dikurangi 3, yang kedua negatif dalam kurung 2X dikurangi 3. Kita uraikan satu-satu. Untuk yang X ditambah 1 sama dengan 2X dikurangi 3, maka di sini X dikurangi 2X sama dengan negatif 3 dikurangi 1. X dikurangi 2X sama dengan negatif 4. Negatif X sama dengan negatif 4. X sama dengan 4. Atau untuk yang X ditambah 1 sama dengan negatif 2X dikurangi 3. Maka diproses X ditambah 1 sama dengan, kita buka kurungnya, negatif 2X. Negatif kali negatif, hasilnya positif, positif 3. X ditambah 2X sama dengan 3 dikurangi 1. 3X sama dengan 2. Sehingga hasil akhir X sama dengan 2 per 3. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 2 per 3 atau X sama dengan 4. Nah, demikianlah untuk penjelasan mengenai persamaan
nilai mutlak linier satu variabel. Semoga penjelasan Bu Iva ini akan dipahami oleh kalian, mudah-mudahan dipahami ya. Terima kasih dan selamat belajar. Ketemu untuk pertemuan berikutnya atau materi berikutnya adalah mengenai pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.